warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi Which1, yaitu aplikasi yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengatur tugas dan jadwal belajar menggunakan metode design thinking. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Kelompok ini terdiri dari Saya Rio Rahmat Abi Kusmata. Saya Angga Saputra. Saya Noval Surya Mandala. dan saya sendiri Febrianti Rahayu. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Di era digital seperti sekarang, teknologi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan belajar mahasiswa. Meskipun begitu, masih banyak mahasiswa yang kesulitan mengatur waktu, menentukan tugas mana yang harus diprioritaskan, dan menghadapi beberapa deadline yang datang hampir bersamaan. Jadi, akibatnya tugas ini sering menumpuk dan produktivitas belajar menjadi menurun. Nah, dari permasalahan inilah muncul ide untuk merancang aplikasi Which1 yang diharapkan bisa membantu mahasiswa mengelola tugas dan aktivitas belajar dengan lebih efektif. Next, tujuan dari perancangan aplikasi Which1 adalah membantu mahasiswa mengelola tugas dan aktivitas belajar agar lebih teratur dan efisien. Selain itu, aplikasi ini juga memanfaatkan konsep UI UX yang baik dan didukung oleh Artificial Intelligence atau AI. Dengan begitu, aplikasi dapat membantu pengguna menentukan prioritas tugas, menyusun jadwal belajar, dan meningkatkan produktivitas akademik. Lanjut, kita masuk ke metode design thinking. Dalam merancang aplikasi ini, kami menggunakan metode design thinking karena metode ini berfokus pada kebutuhan pengguna. Metode ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu empathize, define, iterate, prototype, dan test. Melalui tahapan-tahapan tersebut, kami dapat memahami masalah yang dialami pengguna, mencari solusi yang tepat, membuat rancangan aplikasi, hingga melakukan pengujian untuk memastikan bahwa solusi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap pertama adalah empathize. Pada tahap ini, kami mencoba memahami permasalahan yang dialami mahasiswa melalui observasi dan analisis kebutuhan pengguna. Jadi dari hasil pengamatan tersebut, kami menemukan bahwa banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal belajar, menentukan prioritas tugas, dan menjaga fokus saat harus menyelesaikan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Jadi temuan-temuan ini kemudian menjadi dasar dalam proses perancangan aplikasi Which1. Next, setelah memahami kebutuhan pengguna, kami masuk ke tahap define. Pada tahap ini, berbagai permasalahan yang ditemukan sebelumnya dirumuskan menjadi kebutuhan yang lebih spesifik. Jadi, dari hasil analisis diketahui bahwa mahasiswa membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu mengatur tugas, menentukan prioritas pekerjaan, dan mengelola waktu belajar dengan lebih efektif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Angga Saputra. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ideate. Pada tahap ideate, kami mencari solusi dari masalah yang telah ditemukan. Kami membuat beberapa fitur, yaitu AI text, rekomendasi smart planner, text breakdown, focus mode, dan proses tracking. Fitur-fitur ini bertujuan membantu mahasiswa mengatur tugas dengan lebih mudah. Oke, kita masuk ke slide 9 yang tentang pain point. Pada slide ini jelaskan masalah yang sering dialami mahasiswa seperti bingung menentukan tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tugas menumpuk, dan sulit fokus saat belajar. Karena itu diperlukan aplikasi yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Oke, di sini kita masuk ke slide ke-10 yang tentang defense. Dari hasil analisis, kami menyimpulkan bahwa mahasiswa membutuhkan aplikasi yang dapat membantu menentukan prioritas tugas, mengatur jadwal belajar, dan meningkatkan produktivitas. Kita masuk ke ide solusi. Solusi yang kami usulkan adalah membuat aplikasi dengan fitur AI recommendation, smart planner, focus mode, text breakdown, dan progress tracking agar menggunakan lebih mudah mengelola tugas. Oke, kita masuk ke ide solusi yang kedua. Setelah menentukan berbagai solusi, kami memilih fitur yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berharapnya aplikasi ini dapat membantu mahasiswa belajar lebih teratur, lebih fokus, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rio Rahmat Abi Kusmata.
Oke, dalam saya di sini Rio Rahmat Abik Sumarta, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu slide 13 Prioritization ide. Pada tahap ini kami menentukan fitur yang paling penting untuk dikembangkan terlebih dahulu. Prioritas diberikan pada fitur yang paling dibutuhkan pengguna dan memiliki manfaat terbesar dalam membantu mengelola tugas. 14 yaitu tahap prototype. Kami membuat rancangan antarmuka menggunakan Figma dalam bentuk high fidelity prototype, yaitu desain yang sudah mendekati tampilan aplikasi sebenarnya. Prototype ini mencakup halaman onboarding, login, registrasi, dashboard, text list, AI recommendation, smart planner, focus mode, serta profil. Di slide selanjutnya, slide 15 ada user flow. Slide ini menunjukkan alur penggunaan aplikasi Witspan dari awal hingga akhir. Pengguna pertama kali masuk ke splash screen, kemudian melihat halaman onboarding untuk mengenal fitur aplikasi. Setelah itu pengguna melakukan login atau registrasi dan masuk ke home dashboard sebagai halaman utama. Di situ ada teks. Pengguna dapat melihat daftar tugas, menambahkan tugas baru atau melihat detail tugas. Ada Witspan AI. Pengguna bisa mendapatkan rekomendasi prioritas tugas dari AI, melihat ranking prioritas dan membaca tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Dan ada planner. Planner adalah pengguna dapat membuat dan melihat jadwal belajar atau pekerjaan tugas harian. Ada fokus mode. Fitur ini membantu pengguna tetap fokus saat pekerjaan tugas melalui sesi fokus. Ada profil. Pengguna dapat melihat statistik pengguna dari aplikasi dan mengatur pengaturan akun. Di slide selanjutnya ada slide 16 wireframe. Slide ini menampilkan wireframe atau kerangka awal desain aplikasi. Wireframe digunakan untuk menentukan posisi menu, tombol, dan fitur utama sebelum dibuat menjadi desain akhir. Dengan wireframe, kami dapat memastikan tata letak aplikasi sudah nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang pertama, di situ ada splash screen. Ini adalah tampilan awal saat aplikasi dibuka, berfungsi menampilkan logo dan identitas aplikasi Witspan sebelum masuk ke halaman utama. Yang kedua ada onboarding, prioritas text. Halaman ini memperkenalkan fitur aplikasi kepada pengguna, khususnya untuk membantu menentukan prioritas tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga ada login. Halaman login digunakan agar pengguna dapat masuk ke akun dan mengakses seluruh fitur aplikasi. Yang keempat ada home dashboard. Dashboard merupakan halaman utama yang menampilkan rekomendasi tugas, daftar tugas hari ini, dan progres penyelesaian tugas pengguna. Yang kelima, text list. Halaman ini berisi daftar seluruh tugas yang memiliki pengguna serta tombol untuk menambahkan tugas baru. Yang keenam, text detail. Halaman detail tugas digunakan untuk melihat progres dan langkah-langkah yang harus diselesaikan dalam suatu tugas. Yang ketujuh, text. Halaman ini digunakan untuk menambahkan tugas baru dan mengisi nama tugas, mata kuliah, deadline, dan tingkat kesulitan. Yang ke-8, di situ ada AI recommendation. Fitur ini memberikan rekomendasi tugas yang diprioritaskan berdasarkan deadline, tingkat kesulitan, dan skor prioritas. Di situ juga ada smart planner. Smart planner membantu pengguna menyusun jadwal dan pengerjaan tugas secara otomatis agar lebih teratur. Di situ juga ada fokus mode. Manfaatnya penggunanya untuk fokus mode membantu pengguna tetap fokus saat mengerjakan tugas dan dengan timer belajar dan minimalkan gangguan. Di situ ada profil. Penggunanya untuk halaman profil berisi informasi pengguna, statistik pengguna aplikasi, serta pengaturan akun. Di situ ada register. Halaman registrasi digunakan untuk membuat akun baru sebelum menggunakan aplikasi. Di situ juga ada onboarding smart planning. Kegunaannya ada halaman ini menjelaskan bahwa aplikasi dapat membantu mengatur tugas dan jadwal belajar secara otomatis. Di situ juga ada onboarding stay fokus. Kegunaannya adalah halaman ini memperkenalkan fitur fokus mode yang membantu pengguna tetap fokus hingga tugas selesai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nopal Surya Mandala. Oke, kita masuk ke prototype. Seperti sebelumnya yang ada di wireframe, kita mulai dari splash screen, kemudian masuk ke onboarding, terus kita masuk ke login,
di opsi login ada register jika kita belum mempunyai akun, kemudian masuk ke dashboard jika kita sudah login, kemudian ada beberapa pilihan seperti My Task, kemudian Which One AI, Smart Planning, sampai ke profil. Kita bisa pilih satu-satu dan semuanya akan menunjukkan ke halaman masing-masing. Kita akan masuk ke testing. Jadi pengujian ini dilakukan menggunakan metode usability testing dengan melibatkan 5 mahasiswa sebagai respondennya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh responden berhasil menyelesaikan semua skenario skenario penggunaan dengan tingkat keberhasilan 100%. Selain itu, aplikasi memperoleh nilai rata-rata usability sebesar 4,66 dari 5, menunjukkan bahwa aplikasi mudah digunakan dan memberikan pengalaman pengguna yang sangat baik. Oke, kesimpulan dari project ini berdasarkan hasil perancangan aplikasi Which One berhasil dirancang sebagai solusi untuk mahasiswa mengawal tugas dan aktivitas belajar secara lebih efektif. Kemudian penerapan metode design thinking membantu menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur AI recommendation, smart planner, dan focus mode diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta membantu pengguna menentukan prioritas dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai perancangan aplikasi Which One. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Sampai jumpa. Terima kasih.